Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial amatir. Video kali ini kita akan membahas pembelajaran secara online materi IPA SMP kelas 8 semester 2 tentang sistem ekskresi pada manusia. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang part pertama, bagian pertama, yaitu tentang pengertian dari sistem ekskresi, kemudian tujuan dari sistem ekskresi, organ-organ sistem ekskresi, serta bagian-bagiannya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembelajaran halaman pertama, yaitu pengertian dari sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh. Jadi tubuh kita ini secara otomatis akan mengeluarkan zat-zat yang tidak ada manfaatnya atau dinamakan zat sisa atau ekskresi. Nah, ekskresi ini diperlukan oleh tubuh. Kenapa? Karena agar zat-zat sisa metabolisme tersebut tidak meracuni tubuh. Jadi yang tidak diperlukan dalam tubuh kita akan dibuang secara otomatis jika organ tubuh kita sehat. Nah, jika organ tubuh kita yang mengeluarkan zat sisa atau ekskresi tersebut rusak, maka tubuh kita otomatis akan bisa teracuni. Nah, keracunan itu bisa menyebabkan kematian. Jadi sistem ekskresi atau zat ekskresi ini perlu dikeluarkan. Nah, apa saja sih organ ekskresi pada manusia? Ada 4, yaitu ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Nah, dari keempat ini, organ-organ ini mengeluarkan zat sisa apa saja. Kita lihat pada gambar tampilan gambar berikut. Jadi gambar atau ilustrasi dari zat-zat yang dikeluarkan oleh tubuh itu sebagai berikut. Ada 4 organ yang ada di sini, yaitu ada hati, ginjal, kulit, dan paru-paru. Jadi ceritanya dalam tubuh itu ada sel-sel dalam tubuh melakukan respirasi atau pernafasan. Nah, kemudian ada hati di sini, terjadi pemecahan protein, terjadi pemecahan asam nukleat, terjadi pemecahan hemoglobin, menghasilkan urea, asam urat, dan bilirubin atau zat warna empedu. Nah, kemudian semuanya masuk ke dalam ginjal. Dari hati ke ginjal. Dari ginjal dia akan mengeluarkan zat sisa yang dinamakan urin atau air kencing. Ya. Jadi hati itu mengeluarkan 3, urea, asam urat, dan bilirubin atau zat warna empedu. Kemudian dari ketiga ini disaring lagi oleh ginjal sehingga zat sisanya berupa urin atau air kencing. Nah, selanjutnya semua sel dalam tubuh ini ya, kita lihat yang ini mengalami respirasi seluler sehingga mengeluarkan air dan karbon dioksida. Jadi saat berrespirasi atau bernafas itu kita mengeluarkan uap air, H2O, dan CO2, karbon dioksida. Nah, air ini tadi ada yang masuk ke ginjal, diseraplah akhirnya oleh ginjal, bercampur dengan bilirubin, asam urat, dan urea, menghasilkan urin. Zat sisanya yang dibuang bernama urin oleh ginjal. Kemudian air juga diolah oleh kulit sehingga menghasilkan zat sisa berupa keringat. Keringat tidak bisa digunakan kembali, dibuanglah oleh kulit, melalui kulit, yaitu keringat. Selanjutnya karbon dioksida atau CO2. CO2 ini diolah oleh paru-paru, ya, oksigen dan lain sebagainya, O2, terus
menghasilkan H2O dan CO2. CO2-nya dikeluarkan oleh paru-paru karena tidak bisa digunakan untuk pembakaran atau untuk respirasi. Jadi dikeluarkan kembali oleh paru-paru. Nah, itu 4 organ ini berkesinambungan. Dari hati dia berperan mengeluarkan zat sisa 3 ini, urea, asam urat, bilirubin atau zat warna empedu. Kemudian ginjal mengeluarkan urin atau air kencing, kulit mengeluarkan keringat, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Itu 4 organ sistem ekskresi. Kita akan bahas yang pertama, organ ginjal. Ginjal adalah organ ekskresi yang berperan penting karena membuang sisa metabolisme melalui urin. Jadi fungsi ginjal juga menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Jadi disaring semuanya, kemudian dikumpulkan, zat sisanya dikeluarkan melalui urin atau air kencing. Nah, ginjal ini terletak di sebelah kanan dan kiri tulang pinggang. Jadi ginjal ini sering disebut-sebut bisa dijual. Organ ginjal bisa dijual. Kenapa? Karena dia memiliki 2 bagian, kanan dan kiri, dan fungsinya berkesinambungan. Dan apabila dijual atau didonorkan, itu nanti akan berakibat pada tubuh kita. Tubuh kita akan menjadi tidak seimbang. Cara ginjal menyaring dan ginjal membuang urin tidak akan sempurna, sehingga menyebabkan gagal ginjal, bisa menyebabkan keracunan dalam tubuh karena urinnya tidak bisa diolah dengan baik gitu kan, tidak bisa dikeluarkan dengan baik. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi kalau ada iming-iming, oh ginjal aja dijual, kan ada 2, itu tidak benar, bisa berbahaya. Nah, ginjal kiri terletaknya lebih tinggi dari ginjal kanan, berwarna merah karena mengandung banyak darah. Nah, ini gambar dari ginjal, ada 2 ya. Sebelah kiri ini lebih tinggi daripada yang sebelah kanan. Nah, ginjal ini ada pembuluh darah. Pembuluh darah yang merah dan biru ini ya. Kemudian menyatu dengan ginjal. Jelas ya. Diserap, diolah oleh ginjal. Kemudian zat sisanya dikeluarkan melalui ureter, salurannya, menuju ke kandung kemih. Kandung kemih tempat penyimpanan air kencing atau urin. Jika sudah penuh akan dikeluarkan melalui uretra. Seperti itu. Oke, lanjut kita masuk ke organ sistem ekskresi atau organ ekskresi yang kedua, yaitu kulit. Fungsinya membentuk dan mengeluarkan keringat. Jadi zat sisa yang dikeluarkan oleh kulit yaitu keringat. Selain itu, kulit juga berfungsi melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan karena gesekan. Kalau tergesek, yang luka hanya kulit bagian luar, tidak sampai ke bagian dalam. Melindungi dari penyinaran, kuman penyakit, zat kimia berbahaya. Jadi yang paling rusak jika terjadi hal-hal ini, ada penyinaran, kuman, zat berbahaya, itu kulit yang bagian luar, tidak sampai masuk ke dalam organ tubuh kita. Mengurangi kehilangan air, menjaga suhu tubuh, dan menerima rangsang dari luar. Jadi kulit juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh. Jika udara terasa dingin, kita jarang mengeluarkan keringat. Tetapi jika udara panas, untuk mendinginkan tubuh kita mengeluarkan keringat secara otomatis. Itu fungsi dari kulit. Nah, keringat ini berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme dan menjaga suhu tubuh, seperti yang tadi saya jelaskan ya. Nah, ini gambar dari kulit. Bagian kulit yang utama ada 2, yaitu epidermis dan dermis. Epidermis itu bagian luarnya, ada rambut kulit yang tampak, kemudian ini bagian kulit yang epidermis. Bagian yang kedua, yang agak utama yang kedua, yaitu dermis.
Di sini terdiri dari ada kelenjar minyak, kemudian jaringan saraf, kelenjar keringat di sini ya, jika akan dikeluarkan melalui pori-pori. Terus bagian yang terakhir, bagian bawah sendiri yaitu hipodermis, yaitu jaringan adiposa, ada jaringan lemak yang ada di bawah sini. Itu hipodermis. Itu bagian-bagian dari kulit. Berikutnya yang ketiga, organ paru-paru. Nah, paru-paru adalah organ ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa CO2 dan H2O. CO2 yaitu karbon dioksida, H2O yaitu air atau uap air. Ya. Paru-paru juga disebut sebagai sistem respirasi, jelas ya. Juga disebut sebagai organ ekskresi. Respirasi untuk bernafas, ekskresi untuk mengeluarkan zat sisa yaitu CO2 dan H2O. Kalau CO2 itu diceknya dari mana? Melakukan penelitian secara laboratorium. Tetapi H2O, uap air yang kita keluarkan dari paru-paru, bisa kita lihat saat kita berada di kamar mandi yang terdapat kaca, kemudian kita bernafas di depan kaca tersebut. Tiba-tiba kaca tersebut akan menjadi berembun. Nah, itu H2O atau uap air yang dikeluarkan oleh paru-paru kita. Nah, hasil reaksi dari kita bernafas itu ada C6H12O6, yaitu glukosa, ditambah atau dibakar oleh oksigen O2, menghasilkan karbon dioksida dan H2O yang dikeluarkan melalui proses respirasi ya. Dikeluarkan oleh organ sistem ekskresi yaitu paru-paru. Nah, ini gambaran dari paru-paru manusia. Ada dua ya, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Ini bronkus bercabang dua, gini ya. Ada bronchiolus. Kemudian ini diafragma di bagian perut, sekat antara rongga dada dan rongga perut. Kemudian di sini, nah ini ada alveolus, yaitu tempat pertukaran gas CO2 dan O2. Berikutnya organ ekskresi yang keempat yaitu hati. Hati berfungsi mengekskresikan zat warna empedu atau bilirubin. Jadi dijelaskan tadi di awal ada 3 dan salah satunya adalah zat warna empedu yaitu bilirubin. Bilirubin ini dihasilkan dari pemecahan hemoglobin pada eritrosit. Nah, hati memiliki kemampuan menetralisir racun dan menghasilkan getah empedu. Jadi racun yang kita minum dalam jumlah yang tidak banyak, yang terminum atau termakan oleh kita, itu secara tidak sengaja itu bisa dinetralisir atau ditawarkan oleh hati. Tetapi jika jumlahnya melebihi kapasitas, hati tidak mampu untuk menetralisir sehingga terjadinya kematian ya. Hati juga berperan mengubah NH3 amonia yang akan dibuang melalui kulit dan ginjal. Mengubah NH3 amonia itu pada keringat dan pada urin. Membantu kulit dan ginjal. Ini gambaran hati. Hati itu yang ini ya. Ada saluran empedu yang warna hijau, kantung empedu ini warna hijau, yang ini usus 12 jari. Oke, tadi kita bahas tentang sistem ekskresi secara singkat. Keempat organ-organ sistem ekskresi tersebut, hati mengeluarkan zat warna empedu atau bilirubin, kemudian kulit mengeluarkan keringat, paru-paru mengeluarkan H2O dan CO2, ginjal mengeluarkan urin. Jadi itu yang zat yang dikeluarkan. Hanya sebatas pembelajaran pengertian dan fungsi dan zat yang dikeluarkan. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti saya akan bahas pada
part selanjutnya atau bagian selanjutnya tentang organ-organ tersebut. Ya, demikian materi pembahasan tentang organ ekskresi pada manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.